Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dini Hardianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Muhammadiyah 3, Kecamatan Kadimora, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai energi dalam sistem kehidupan, submateri metabolisme sel. Model pembelajaran yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah model discovery learning. Maka dari itu, mohon masukan dan sarannya demi proses perbaikan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, biar tambah semangat, kita yel-yel semangat dulu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat kita selalu terjaga sampai akhir pembelajaran nanti ya. Oke, Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Gali, Sipa, Fauji, Agnia, Wildan, semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang metabolisme sel. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengingatkan kalian dulu tentang pembelajaran yang sebelumnya. Cung yang masih ingat? Oh, coba Latisha. Tentang transformasi energi, Bu. Tentang transformasi energi. Ada yang masih ingat macam-macam dari transformasi energi itu ada apa saja? Ada? Coba siapa yang mau jawab? Oke, Isma boleh. Transformasi oleh klorofil dan transformasi oleh mitokondria. Nah, itu ya. Jadi ada transformasi oleh klorofil dan juga ada transformasi oleh mitokondria. Untuk sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang metabolisme sel sebagai kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan hasil penyelidikan tentang perubahan bentuk energi atau pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, ini kata pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai ada yang pertama, menganalisis terjadinya metabolisme sel pada proses fotosintesis. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis terjadinya metabolisme sel pada proses respirasi. Kemudian untuk keterampilannya, kalian melakukan percobaan proses respirasi dengan menggunakan rangkaian alat respirometer sederhana. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan aturan selama proses kita pembelajaran. Aturan yang pertama, kalian apabila mau ada keperluan keluar kelas, ya diharapkan minta izin dulu, ya. Yang kedua, ketika pembelajaran
kalian yang sedang menjelaskan ataupun ibu yang sedang menjelaskan. Kemudian aturan yang selanjutnya yaitu ketika kalian mau bertanya, menyanggah atau menambahkan, tolong acungkan tangan terlebih dahulu. Seperti itu. Paham semua aturannya? Paham. Oke, sip, bagus. Coba kalian lihat gambar yang berada pada layar ini. Gambar apakah ini? Tumbuhan. Itu gambar tumbuhan. Kalau di sini apa yang? Ya, tumbuh. Kalau gambar yang ini, manusia bagaimana dia? Tumbuh. Nah, bagaimana manusia dia itu bisa tumbuh? Ya, apa yang terjadi sehingga manusia itu bisa tumbuh? Itu ya. Tentunya kalian juga harus tahu, gitu ya, bagaimana proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, bagaimana kita bisa bertambah tinggi? Itu semua karena adanya reaksi kimia di dalam tubuh kita. Bagaimana prosesnya kita akan mempelajari lebih lanjut. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan literasi, kalian harus mampu menganalisis terjadinya metabolisme sel pada proses fotosintesis. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, pengamatan, diskusi dan literasi, kalian harus mampu menganalisis terjadinya proses metabolisme sel pada proses respirasi. Dan yang selanjutnya, melalui kegiatan diskusi dan literasi, kalian harus mampu membuat grafik hubungan antara kedudukan eosin dan ketiga respirometer sederhana yang kalian buat. Alur proses pembelajaran yang akan kita lakukan pada kegiatan hari ini adalah setelah tadi kita menyimak kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran. Sekarang Ibu akan menjelaskan alur proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, kalian akan melakukan pretest, kemudian setelah itu masuk ke kegiatan inti, ya, mulai dari menyimak simulasi yang diberikan oleh Ibu, kemudian kalian merumuskan masalah, mengisi LKPD dari mulai mengumpulkan data, memproses data, mempresentasikan laporan hasil LKPD, sampai dengan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah kalian lakukan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan materi pembelajaran. Selanjutnya, kalian akan melaksanakan refleksi, dan yang terakhir itu adalah kalian akan melaksanakan post test. Sekarang waktunya pretest. Silahkan persiapkan handphone kalian untuk melakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan masukkan kode PIN-nya 463 431. Silahkan mulai mengerjakan.
yang pertama, penilaian aspek sikap kalian selama melakukan proses pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan yaitu melalui tes, dan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ibu mengamati kalian ketika melakukan percobaannya, ya. Nah, ini gambar apa? Ini gambar tumbuhan. Kemudian ada gambar ya manusia yang bertumbuh berkembang. Kalau ini yang itu lagi ngapain? Lagi masak. Kalau itu lagi belajar. Nah, dari sini wadah pertumbuhan dari mulai kecil sampai dengan dewasa. Kemudian ada yang lagi apa itu? Nge-gym. Ya, ada lagi olahraga. Kemudian tadi ada yang lagi masak, ada juga yang lagi belajar. Nah, itu dari mana kita bisa melakukan hal-hal seperti itu? Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu? Tentunya itu karena adanya reaksi di dalam tubuh kita. Ya, reaksi apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Kita akan bahas hari ini. Tepatnya itu yaitu tentang metabolisme. Ya, metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti memasak, belajar, kemudian olahraga, berlari, berjalan, itu karena adanya reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Perhatikan gambar berikut ini. Metabolisme sel itu terdiri dari fotosintesis dan respirasi. Di sini ada gambar. Gambar apa ini? Tentang fotosintesis dan respirasi. Kira-kira pertanyaan apa yang kalian pikirkan ketika muncul tentang gambar fotosintesis dan respirasi? Coba. Oh, Tisha boleh. Apa itu fotosintesis? Coba, ada lagi? Boleh kali? Apa itu respirasi? Ada lagi? Sani boleh? Bagaimana proses fotosintesis? Selanjutnya ada lagi? Oke, boleh Sipa. Bagaimana proses terjadinya respirasi? Ada lagi? Boleh Desi? Apakah fotosintesis dan respirasi itu terjadi hanya pada tumbuhan saja? Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok bunga melati ada Wildan, Nindi, Desi, dan Natisha sudah lengkap? Sudah. Kelompok bunga matahari ada Izma, Wahyu, Sani, dan Yuda sudah lengkap? Sudah. Kelompok bunga anggrek, Gali, Fauzi, Amia, dan Siva sudah? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan beserta dengan handout-nya. Oke, mohon perhatiannya. Ibu akan mendemonstrasikan kegiatan yang kedua yang akan kalian lakukan, yaitu bagaimana cara membuat respirometer sederhana. Nah, kalau untuk yang peralatan dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama itu ada potong sejumlah 3 buah, kemudian ada kapas, kemudian ada sedotan, ada lilin malam, kemudian ada kartu sirih, ada pewarna warna merah biar terlihat dengan jelas, ada tumbuhan atau kecamba, boleh ada juga hewan yang sudah kalian bawa. Bagaimana cara menggunakannya atau cara membuatnya? Oke, yang pertama kita masukkan kapas ke dalam botol. Nah, masukkan seperti ini.
dalam lilin malam yang sudah kalian bentuk ya. Nah, di sini untuk penutup supaya tidak ada udara yang masuk. Tutup seperti ini, panjangannya lebih banyak ke atas biar terlihat kalau misalkan nanti ada perubahan. Setelah itu, kemudian kita tutup aquanya. Nah, seperti ini. Sama juga untuk yang B ditutup, untuk yang C juga ditutup. Kemudian setelah ditutup, nah, pewarna kalian teteskan ke warna makanan, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Nanti diteteskan ke sini, tes. Ini untuk botol kedua juga sama, untuk botol ketiga juga sama. Kemudian nanti kalian amati apa yang terjadi pada larutan merah tersebut. Kemudian nanti kalian catat hasilnya pada RKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, ya. Oke, silahkan kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ya. Oke, silahkan mulai mengerjakan. Metabolisme sel. Metabolisme sel adalah segala proses kimia yang terjadi di makhluk hidup. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Zat apa saja yang diperlukan untuk proses fotosintesis? Yaitu H2O atau air, CO2 atau karbon dioksida, dan cahaya matahari. Jelaskan bagaimana proses terjadinya fotosintesis.
1. Karbon dioksida yang ada di udara akan dimasukkan ke dalam tumbuhan dengan cara menggunakan stomata atau mulut kaum. Kemudian air akan dilakukan penyerapan oleh akar. Air yang ada tersebut akan dimasukkan ke dalam akar tumbuhan. Dan selanjutnya akan dilakukan penyaluran untuk menuju daun dengan cara melalui batang. Pada saat sinar matahari menyentuh permukaan dari daun tersebut yang hijau daun akan melakukan penangkapan. Dari cahaya gas hijau daun juga dapat disebut dengan sebutan klorofil. Kemudian dari energi yang ada akan digunakan untuk melakukan pengubahan terhadap air untuk mendapatkan menjadi hidrogen dan juga oksigen. Hidrogen yang ada tersebut akan dilakukan penggabungan dengan menggunakan karbon dioksida untuk menciptakan makanan yang berasal dari tumbuhan. Bertanya, proses reaksi kimia yang terjadi pada fotosintesis mohon diperjelas. Terjadi reaksi kimia antara senyawa air H2O dan karbon dioksida CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen O2 dan senyawa glukosa C6 H12O6. Pertanyaannya jelas. Apakah ada yang bertanya lagi? Apabila ada, sekian dari kami. Maaf bila ada tutur kata yang salah. Nun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat dan terima kasih kepada ini yang sudah bertanya kepada kelompok yang sudah tampil. Untuk selanjutnya, adakah yang mau presentasi ke depan tentang kegiatan kedua? Silakan. Oke, boleh. Kelompok bunga matahari, silakan ke depan. Boleh tepuk tangan dulu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga matahari akan mempresentasikan tentang respirasi. Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kami melakukan pengamatan kelompok, kami sudah menyimpulkan. Setelah 2 menit, botol pada A cairan bergerak sejauh 2 cm. Pada B bergerak 1 cm, sementara yang C tidak bergerak sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa pada botol A dan B yang berisi tumbuhan dan hewan melakukan respirasi. Sementara pada botol C cairan tidak bergerak sama sekali karena tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Apa yang terjadi dengan kedudukan eosin? Jelaskan. Kedudukan eosin pada pengamatan respirasi serangga adalah terjadi pergerakan eosin mendekati tabung berisi serangga. Pergerakan eosin ini menunjukkan volume oksigen yang dipakai oleh serangga. Adakah perubahan kedudukan eosin pada ketiga respirometer tersebut? Mengapa terjadi demikian? Jelaskan. Karena membuktikan tumbuhan serangga bernapas. Tuliskan proses kimia yang terjadi pada proses respirasi makhluk hidup. C6H12O6 ditambah 6O2 6 CO2 ditambah 6H22 2O ditambah ATP. Demikian yang saya sampaikan. Apa untuk selanjutnya apabila ada yang mau menambahkan atau menanyakan? Ya, silakan Ratisya. Izin menambahkan hasil dari kelompok saya dari foto hewan cairan yang bergerak hanya 1 cm dan botol yang ada tumbuhan hanya bergerak 0,5 cm dan yang tidak ada apa-apa tidak bergerak sama sekali. Demikian saya menambahkan. Terima kasih kepada Ratisya yang telah menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Bunga Matahari yang sudah bersedia mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Ada diskusi tanya jawab di situ. Sekarang kita simpulkan dengan cara menjawab rumusan masalah yang telah kalian buat. Oke, tadi kalian merumuskan, ada yang bertanya, apa itu fotosintesis? Cung yang tahu apa itu fotosintesis, coba. Siapa yang pertama? Oke, Desi boleh. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Nah, itu adalah fotosintesis. Hasil akhirnya itu adalah glukosa dan oksigen. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa itu respirasi? Cung, coba. Siapa? Oke, Wahyu, boleh. Silakan Wahyu. Respirasi itu apa? Respirasi yaitu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dan menggunakan oksigen. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana proses fotosintesis? Cung, yang mau jawab. Oke, Indi. Pada proses fotosintesis terjadi reaksi kimia antara senyawa air H2O dan karbon dioksida CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen O2 dan senyawa glukosa C6H12O6. Oke, bagus. Untuk nomor 4, bagaimana proses terjadinya respirasi? Cung yang tahu. Oke, Isma. C6H12O6 ditambah 6O2 6CO2 ditambah 6H2O ditambah ATP. Ya, jadi hasilnya itu ada energinya ya. Sehingga kalau misalkan kita bernafas itu kita menghasilkan energi sehingga kita bisa beraktivitas. Coba bayangkan kalau misalkan tidak bernafas. Ya, kita pasti akan merasa kelelahan ya, tidak ada energi. Satu pertanyaan lagi. Nomor 5, apakah fotosintesis dan respirasi itu terjadinya hanya pada tumbuhan saja? Coba Cung yang tahu. Oke, siapa? Natisha lagi boleh. Kalau fotosintesis terjadi pada tumbuhan saja, kalau respirasi terjadi pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, oke. Jadi, kalau untuk fotosintesis itu terjadinya hanya pada tumbuhan saja. Kalau untuk respirasi itu terjadi pada tumbuhan dan hewan juga manusia. Ya, kita manusia termasuk di dalam golongan hewan yang sama melakukan proses respirasi. Oke, sampai situ sudah bisa dipahami? Sudah. Tujuan kita tadi yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan literasi, kalian mampu menganalisis terjadinya metabolisme sel pada proses fotosintesis. Sudah kalian lakukan? Sudah. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, pengamatan, diskusi dan literasi, kalian sudah mampu menganalisis terjadinya metabolisme pada proses respirasi. Sudah? Sudah. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan literasi, kalian sudah mampu membuat grafik hubungan kedudukan eosin pada ketiga respirometer yang kalian buat. Sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu buat itu. Untuk memperkuat materi pembelajaran yang sudah kita pelajari, Ibu akan memperlihatkan video tentang metabolisme sel. Mari kita lihat ke sana. Adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan proses enzim. Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan atau disebut dengan sintesis ataupun anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi penguraian atau katabolisme seperti respirasi. Enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara sehat. Fotosintesis sebelumnya sudah disebutkan bahwa fotosintesis ini merupakan rangkaian molekular di contoh anabolisme. Anabolisme ini merupakan proses pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dengan
Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah, inframerah, dan ultra ungu yang tidak digunakan dalam fotosintesis. Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air dan karbon dioksida yang dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan oksigen dan senyawa glukosa. Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan juga hewan. Respirasi. Teknik fotosintesis merupakan proses anabolisme. Setelah respirasi merupakan contoh proses dari katabolisme. Katabolisme sendiri merupakan proses penguraian molekul kompleks dalam tubuh menjadi sel yang lebih sederhana sehingga melepaskan energi. Respirasi yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti metabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Untuk reaksinya, respirasi kebalikan dari fotosintesis. Jadi glukosa dan oksigen yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup akan diubah menjadi karbon dioksida, air, dan energi dalam tubuh air. Nah, jika fotosintesis tadi terjadi pada tumbuhan di bagian kloroplas, respirasi ini bisa terjadi pada tumbuhan seperti malam hari dan pada hewan. Nah, terjadinya di dalam sel bakteria. Tadi kalian sudah melihat di videonya ya, lengkap tentang metabolisme sel. Jadi metabolisme itu adalah segala sesuatu proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, jadi proses ini adalah terjadi pada makhluk hidup. Prosesnya terdiri atas dua, yaitu proses anabolisme dan katabolisme. Contoh, nah di sini kita lihat gambarnya. Ada anabolisme. Nah, pada anabolisme di sini ini adalah energi molekul kecil kemudian disusun menjadi molekul yang besar. Artinya reaksinya adalah reaksi pembentukan. Kalau katabolisme itu adalah reaksi penguraian. Dari asalnya molekul besar menjadi molekul yang kecil. Di sini ada keterpaduan antara secara biologis dan secara kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Ternyata di dalam tubuh kita makhluk hidup secara biologis di dalamnya terdapat reaksi kimia. Tanpa adanya reaksi kimia tersebut tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Ini adalah proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Respirasi pada hewan dan kita manusia terjadi kapan? Sepanjang waktu. Kalau kita tidak melakukan respirasi, apa yang terjadi? Mati atau tidak akan hidup. Sekarang waktunya refleksi. Silakan persiapkan handphonenya untuk kita melakukan refleksi melalui aplikasi Quizzes. Silahkan masuk ke zainmyquiz.com, kemudian masukkan kode BIM-nya 177559. Silahkan.
merupakan materi terakhir pada bab terakhir. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian akan melakukan evaluasi bab. Maka dari itu kalian harus buka lagi materi tentang pertemuan yang sebelum-sebelumnya supaya nanti nilai evaluasi materi kalian nanti hasilnya bagus. Itu pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Tidak.